Dan untuk menjadi bahagia itu kita tidak bisa mengkotak-kotakkan dengan bilang bahwa orang yang paling bahagia itu adalah orang yang terbuka, atau dengan kata lainnya ekstrovert lah gitu, karena dia kayak mudah ngobrol sana sini, mudah berbaur, mudah beradaptasi gitu. Kayaknya kita tidak bisa mengatakan bahwasanya jika dibandingkan dengan orang introvert, ekstrovert tuh jauh lebih bahagia gitu. Kayaknya ya enggak juga gitu, karena kita yang sebagai tidak seterbuka itu, kita tidak tahu kan problem-problem apa yang dilalui dia, atau bahkan mungkin itu adalah cara dia untuk menghibur diri supaya dia nggak ngerasa kesedihan gitu. Oke, mungkin kita dapat melihat bahwa di keramaian, ya dia powerful, dia berinteraksi, ya seperti yang aku bilang tadi lah, mudah berbaur gitu. Tapi kalau misalnya itu adalah pandangan menunjukkan bahwasannya dia ada yang bahagia, kayaknya kurang tepat gitu. Apakah orang-orang yang introvert itu jauh dari kata bahagia, atau bahkan orang-orang introvert itu adalah orang-orang yang setiap harinya atau semasa hidupnya adalah orang yang murung, adalah orang yang sedih terus gitu? Ya enggak juga gitu, karena kebahagiaan orang itu kan beda-beda gitu. Jadi aku baru baca cover buku Kopi gitu kan, dimana di covernya itu dia bilang setiap rasa tidak bisa diperdebatkan gitu, karena kayak kita semua mempunyai rasa masing-masing, bahkan si penulisnya sekalipun tidak bisa mendebatkan rasa yang berbeda dari si pembaca gitu. Karena gini, si penulis menulis buku itu sesuai dari apa yang dia riset, apa yang dia alami, dan apa yang dia pelajari selama ikut kelas. Karena kayak, ya mungkin aku dalam mengambil sudut pandangku tentang kopi dari hasil seduhanku dengan komposisi sekian akan menghasilkan ini gitu, dan dia mengklaim bahwasanya rasanya seperti ini. Tapi kalau misalnya ada orang yang sama dengan tingkatan yang sama dan sebagaimanapun gitu kan, nah dia mengatakan hal yang berbeda, nah itu tuh tidak bisa diperdebatkan gitu. Ya udah, kita semua mempunyai testingnya masing-masing gitu, dan kayak di antara dua orang ini adalah orang-orang yang udah bersertifikat dalam bidang tersebut lah gitu. Nah, di situ aku mengambil kesimpulan, aku langsung tergambar antara introvert dan extrovert gitu. Ya oke, mungkin di khalayak umum kita jarang ngomongin kedua hal tersebut. Kita jarang mendengar bahwasanya seseorang yang begini adalah dia extrovert dan seseorang yang begini adalah introvert. Karena kita lebih tahu bahasa sederhananya adalah seseorang yang pendiam dan seseorang yang terbuka. Ya sederhananya seperti itu gitu. Tapi yang sering digambarkan adalah pandangan orang-orang yang terbuka itu katanya itu jauh lebih bahagia gitu. Dan aku sendiri nggak serta-merta setuju dengan pandangan itu gitu. Karena orang yang gak terbuka juga mempunyai caranya tersendiri untuk bahagia gitu. Kayak bukan berarti orang yang pendiam selalu menyukai tentang kesendirian, selalu menyukai tentang keheningan. Enggak juga, karena bagi mereka adalah di segala tempat, situasi apapun itu, dia tetap masih bisa mendapatkan ketenangan itu. Sampai ada ungkapan yang bilang bahwasanya aku masih merasa sepi di tengah-tengah keramaian gitu. Dan iya, kadang orang yang menanggapi itu dan orang yang merasakan itu ada dua sudut pandang nih. Itu adalah bagiku kayak kata dualisme lah gitu kan. Atau dia memang benar-benar sekesepian itu, atau dia kayak benar-benar ya gak apa-apa, silakan ramai gitu. Aku tidak terganggu dengan keramaianmu, karena
aku tetap bisa mempertahankan kebahagiaanku dengan aku merasa sunyi di tengah-tengah keramaian gitu. Ya bagiku nggak masalah gitu. Karena ya gini sih, kenapa orang beranggapan bahwasanya orang yang lebih terbuka itu bahagia ya? Karena basically dia terlihat aja bagi kita secara visual gitu. Sementara orang yang pendiam itu ya udah gitu kan, lebih banyak diam, lebih ini apa namanya? Iya, kurangnya informasi dari orang yang pendiam tersebut gitu. Kayak ketika di tongkrongan ngomongnya seperlunya gitu. Atau ketika bersosialisasi ya cuman basa-basi biasa dan jauh lebih banyak mendengarkan gitu. Ya sekali lagi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya orang yang seperti itu selalu dirundung kesedihan. Ya mungkin kita kurang dekat aja dengan orang itu. Mungkin kita kurang mengenal dia seperti apa gitu. Tapi ya udah, kayaknya kita tidak perlu mengusik tentang kebahagiaan orang lain. Kita kayaknya nggak perlu harus kepo dengan kehidupan orang lain gitu. Sekiranya orang itu minta bantuan ya kita bantu. Sekiranya orang itu tenang dengan hidup dia dan nggak mengganggu kita, ya udah gitu. Kayaknya kebanyakan dari lingkungan-lingkungan itu adalah orang-orang yang ngerasa sok peduli padahal ya nggak peduli gitu. Sok-sok mengomentari kehidupan orang lain ya padahal dia memang nggak care dengan orang itu, cuman ingin mengulik informasi dari orang itu yang ya kadang buruknya ketika sudah mendapatkan informasi itu yang dijadikan bahan untuk pembicaraan di meja berikutnya gitu. Nah itu jadi kayak ya udah, kita tidak bisa mengontrol orang-orang seperti itu, tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk bertindak sesuai bagaimana kita ingin diperlakukan sih. Ya kalau menurutku seperti itu. Karena kalau misalnya dikepoin, kalau misalnya kita selalu dikepoin dengan orang tersebut kan membuat kita resah gitu. Selalu ditanya, misalnya kita lebih banyak diam daripada berbicara, kayak kok kurang bahagia lah, kurang inilah, kurang ini, kurang itu, kayak ya karena kayak ini adalah kehidupanku yang gak bisa dirubah gitu. Ataupun kenapa kok banyak diam, apakah kok stres lah, inilah segala macam, ya enggak gitu. Karena ya harus gimana gitu kan, manusia mempunyai sifat yang berbeda-beda, nggak harus sama gitu. Ya gitu aja sih. Sekian dari aku, Litani Amerta, dan boom.